Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'du. Jamaah salat zuhur Masjid Asyifa yang saya hormati, kita mesti bersyukur dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak nikmat yang telah diberikan kepada kita, sehingga kita wajib kita itu bersyukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kita kupas siang ini dalam waktu singkat adalah tentang perbuatan manusia itu nilainya cuma dua. Satu, nilai baik sebagai ibadah. Dua, nilai tidak baik. Nah, semua perbuatan kita itu selama itu diniati dengan niat karena Allah semata, maka itu menjadi ibadah. Bapak dokter, ibu perawat, bapak perawat kerja itu diniati ibadah, itu adalah ibadah ghairul mahdhur. Nah, syaratnya supaya benar-benar ibadah itu satu, niatnya, dua, prosesnya. Jadi kalau niatnya sedekah, sedekahnya dapat pahala, tapi uangnya harus bersih. Ini sekarang ini lagi hangat-hangatnya menjelang 2024. Bagaimana cara memilih pilihan kepala desa misalnya? Satu, niatnya hanya karena Allah, bukan karena calon kepala desa itu ngasih uang atau dijanjikan menjadikan perangkat desa. Apa perangkat desa itu, Pak? Sambung. Terus cari pegawai. Mudin. Gitu. Pokoknya kamu cari orang, nanti nyoblos saya, nanti kalau jadi kamu jadi mudin, kamu jadi ini. Itu tidak jelek, tapi kalau tidak karena Allah hilang. Karena itu ketika memilih kepala desa itu dicari kepala desa yang dia agamanya baik. Karena itu kita memilihnya karena agama. Kalau karena diberi apa-apa itu atau yang dijadikan mudin, ketika kepala desa itu berbuat tidak baik, maka yang memilih ikut bertanggung jawab dosanya. Jadi ini ada kepala desa, jumlahnya biasanya calonnya dua, kalau enggak dua ya tiga jarang juga. Kok kita memilih yang orang itu ngasih uang pada kita, padahal menurut pendapat kita orang itu tidak lebih baik, maka ketika dia berbuat apa-apa yang tidak baik, kita ikut tanggung jawab. Itu dosa jariah. Kalau kita sudah memilih yang terbaik, agamanya, perilakunya, akhlaknya, di antara yang ada, maka seandainya dia berbuat tidak baik, kita nggak menanggung dosanya. Karena itu nanti kalau pilihan kepala desa, malamnya sholat hajat dulu, berdoa kepada Allah. Ya Allah, ini kepala desa mana yang saya pilih? Itu dapat hidayah. Ini bukan bicara politik. Politik praktis di masjid tidak boleh. Tapi Bob berpikir positif, memilih masa depan akhirat yang baik itu harus. Itu. Kemudian yang kedua, pilihlah juga kepala desa yang terekam jejaknya, dia senang mengabdi kepada masyarakat. Kan ada beberapa kepala desa yang ketangkep, akhirnya harus masuk penjara. Karena apa? Karena tidak bisa mengelola dengan baik. Dan kalau bisa calon kepala desa 2 atau 3 itu pilih
yang lebih berilmu. Sehingga orang itu kalau berilmu itu konsepnya agak lebih matang. Bahwa akhlak di depan ya, akhlak di depan ya. Karena itu dinilai ibadah ketika satu, niatnya benar semata-mata karena Allah, dan yang kedua caranya benar. Jamaah salat zuhur rahimakumullah. Ada logika politik. Kalau aku dapat duit, duitnya nggak bersih, terus saya sedekahkan, bagaimana? Pahalanya ada enggak? Uang yang haram itu untuk ibadah apapun itu zero, zong. Karena itu, kalau nanti kepala desa saya ngasih, kemarin saya pilihan kepala desa itu saya dikasih 100 lah. Terus yang ngasih kan, Mas, kasihan dibalik ya, enggak apa-apa. Aku dikasih 100, harus bersyukur. Aku gak kerosok, tapi sekono kelangannya akeh. Balik gaya. Aku tetap milih yang terbaik menurut saya berdasarkan rekam jejaknya. Jadi niku kita dapat pahala jariah, pahala tapi kiriman terus. Tapi kalau milih sing misalnya Nurake seneng judi gitu. Saya dosa judi jarang ya. Judinya online kok sekarang. Terus seneng delok gambar sing ora apik. Gambar macan gitu. Yang dikasih api itu kita dapat jariah kalau sampai seperti itu. Prosesnya harus itu. Kemudian yang selanjutnya, kepala desa itu kan mesti punya beberapa teman. Sana punya teman sama teman. Carilah kalau yang 1, 2, 3, 4 sudah, carilah yang dia itu temannya adalah orang baik-baik. Orang tua bilang, ojo cedak kebo bupa. Aku boleh bahasa sana, takut kalau beda di sini. Kerbau itu kalau masuk di dalam itu kubangan lumpur, kalau kita dekat, dia ekornya itu bergerak, set itu kita kena. Nah kita kalau punya teman, kalau temannya jahat gitu, kalau jahit nggak apa-apa. Kalau temannya itu jahat, temannya itu berbuat jahat, ketangkep polisi, ya, atau tidak ketahui ditanya, temannya siapa? Mesti ditanya, karena dia temannya dipanggil, minimal dipanggil untuk dimintai keterangan. Gitu. Enak itu dekat-dekat orang jual, jual warung, tadi saya sesat juga ITP ini. Jual minyak wangi katanya. Jadi temannya walaupun dekat aja ikut harum gitu. Nah, apalagi nanti kita memilih gitu. Makanya itu kan calon-calon besan itu kalau punya anak perempuan dilamar, itu yang dilihat pertama jangan pekerjaannya apa, akhlaknya seperti apa gitu. Karena apa? Semua orang itu sudah diberi oleh Allah kebutuhannya. Indonesia ini agak ribet Indonesia ini. Jadi ini suasana seperti ini kita harus bagaimana kita berjalan di atas garis yang lurus. Hidup ini beberapa hari yang lalu, belum lama, orang berani berkorban demi agama. Nabi Ibrahim diperintahkan untuk menyembelih Ismail itu yang disembelih apanya? Tidak salah, ada jawab lehernya. Ya, dulu disembelih lehernya. Yang disembelih itu bukan Ismailnya, tapi cintanya kepada Ismail jangan sampai melebihi cintanya kepada Allah. Dan Nabi Ibrahim lulus. Menurut sejarahnya, itu pakaian yang bagus, diajak pergi, menyembelihnya lewat belakang gini. Dan Ismail itu anak yang baik. Ditanya bapaknya, Ismail, tadi malam aku mimpi menyembelih kamu. Inni ara fil manami anni azbahuka. Itu lihatnya. Fangzur madza tara. Bagaimana pendapatmu? Bapak, kalau itu memang perintah Tuhan, laksanakan. Bapak akan mendapatkan saya orang yang sabar. Cuma kira-kira kalau sekarang ada orang dapat wasiat,
karo bojone, "Dek, aku mungkin untuk wasiat. Perintah Tuhan suruh nyembelih kamu." Ini kira-kira anu ya. "Sik, Pak, sampean sing disembelih Pak." Nah, ndak ya tangkap polisi gitu zamannya itu. Dan ini penting ya, Pak. Ini penting. Nabi Ibrahim itu kan kalau Raja Namrud kalah, mau kalah kuasa. Terus ditangkap, diajak debat sama Nabi Ibrahim kalah. Kalau kalah, yang keluar gaya primitif, tangkap bakar. Begitu api sudah gede, gitu, ada burung pipit yang bawa air. Air itu di dalam paruh untuk nyiram apinya Nabi Ibrahim. Ditanya sama jin sama cecak yang bolone Namrud itu, "Hei burung pipit, untuk apa airmu?" "Untuk menyiram apinya Nabi Ibrahim." "Apakah bisa mati?" "Menurut saya tidak. Tapi Allah tahu aku berpihak kepada Nabi Ibrahim." Gitu. Jadi kita berbuat terbaik itu yang penting aku berbuat terbaik maksimal semata-mata karena Allah. Jadi sewaktu-waktu dipanggil gitu. Karena sekarang orang meninggal itu tidak harus sakit. Itu sangunya itu paling tidak ada. Jangan sampai mengeluarkan energi tidak punya hasil gitu. Sholat hajat dulu, berdoa dulu gitu. Terus komunikasi dengan yang lain, terus disaring. Nah, mana yang terbaik di antara yang baik-baik semua. Karena pilihan kepala desa itu biasanya di orang-orang terbaik. Nah, terus dipilih yang terbaik dari yang terbaik semua itu. Ini kelihatannya sepele gitu. Tapi ini menyangkut masa depan. Kepala desa itu berapa tahun masa baktinya? 6 tahun katanya. Katanya 6 tahun Pak sekarang. Tidak tahu desa mana ya. Dan itu 9 tahun. Nah, bisa sampai 9 tahun. Nah, itu nek kepala desanya bagus kan bisa bangun jembatan, irigasi. Rakyatnya tiap RT dibantu berapa? Enggak dipotong, biasanya dibantu 1 juta dipotong, tulisnya 1 juta ditompo 200. Itu dulu, sekarang sudah tidak ada. Cari yang tidak seperti itu, jadi yang apa adanya gitu. Biasanya sehat. Kayaknya ini waktunya 20 menit karena tadi dipesani. Waktunya 20 menit, paling lama 30 menit. Oke, apa-apa itu tidak boleh berlebihan gitu. Saya kalau direkam gini harus hati-hati, tapi harus ngomong gitu. Nah, tapi ya takdir. Bismillah karena Allah. Saya kira itu, moga-moga kita termasuk orang-orang yang husnul khatimah. Perilakunya dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehat lahir dan batin, panjang umur, sewaktu-waktu dipanggil husnul khatimah. Anak-anaknya jadi anak yang soleh dan solihah. Allahumma. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini matanya.